Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Uing Pelok. Kali ini kita ke rumah teman kita nih, yang APG ay. Cakep. Ya. Nih gue mau nanyain soal ikan ya. Ikan yang di belakang ini jenis ikan apa nak? Di sini ada 3 jenis, Orinoco, Monoculus, sama Orisingu. Kalau Orisingu itu silangan dia. Persilangan antara jadi ikan apa? Orinoco dan Singu. Kebetulan kita nggak ada Singunya, lagi kosong. Kosong. Terus nih, ada berapa jenis peacock bass yang populer di Indonesia? Peacock bass tersendiri jenisnya sih banyak ya, cuman yang populer di Indonesia tuh sekitar 7-8 jenis. 7-8 Dari mulai yang ukuran terbesar itu kayak semacam Mensis itu 80-100 cm. Dan itu pun belum bisa di breeding di Indonesia, masih impor. Masih di luar ya. Makanya harganya lumayan mahal. Jenis-jenis lain seperti Singu, Orinoco, Blue Azul, Kelberry, dan yang paling murah itu ya banyak diminati juga karena harganya murah, Monoculus. Sih. Cuman kalau Monoculus itu memang harganya relatif murah ya, gampang didapat. Cuman dia warnanya juga bakalan bagus nanti. Nggak kalah lah sama jenis bibas lainnya. Kalau untuk sekarang Monoculus itu bisa ditemuin di mana? Monoculus kita perairan yang kita baca di Wikipedia ya sih. Wikipedia. Sumber Wikipedia. Iya, kalau memang jenis-jenis bibas itu kita temui di perairan Amazon ya, tepatnya di Amerika bagian selatan. Itu banyak bibas jenis, berbagai macam jenis bibas, dan bahkan yang belum masuk di Indonesia pun banyak di situ. Terus berapa maksimal ukuran ikan bibas sendiri berapa itu? Maksimal jenis apa nih? Kayak jenis Orinoco dulu dah. Kalau Orinoco itu jenisnya bibas yang cukup lambat ya pertumbuhannya. Kalau Orinoco itu bisa 30 cm sampai 45. Itu kalau di tank. Gitu. Kalau di alam liar dia bisa sampai 60 cm. Kalau jenis yang terbesar ya seperti Temensis itu bisa sampai 100 cm, bahkan ada yang pernah ditemui hingga 110 sampai 120 cm, 1 meter lebih. Untuk dari harganya sendiri itu beda-beda apa sama semua? Beda-beda, tergantung jenis, kualitas. Kebanyakan sih tergantung jenis yang paling umum. Namun kembali lagi kalau udah ukuran besar itu kualitas yang dilihat. Kualitasnya ya. Iya. Dari itu kalau bisa kita mau beli ikan bibas nih, lihat kualitas. Nah, itu lihat kualitasnya dari mana? Kualitas bibas itu di ukuran 20 cm pun udah terlihat kualitasnya, seperti markingnya tebal. Oh, marking tebal. Terus dia ada keunikan tersendiri dari marking itu, dan warnanya pun sudah mulai keluar. Beda ya dari awal yang kecil ya. Iya, kalau masih ukuran 4-5 cm, hampir semua rata-rata bibas itu mirip-mirip lah gitu. Mirip. Iya, tergantung kejelihan mata aja. Oke. Terus ini kalau buat ini cara perawatan peacock bass sama pakannya itu gimana? Kalau perawatan kita ngandelin sih terutama dari media filter ya. Karena miara ikan itu yang terpenting air, kualitas air bagus, ikan nyaman, sehat pasti. Itu perawatannya sih cukup mudah. Ya mirip-mirip sama jenis ikan-ikan lain lah, predator. Kita rajin water change saja atau ganti air. Ya kurang lebih 3-4 hari kita ganti, itu pun nggak full, paling 30% sampai 50% air. Untuk media filternya kita menggunakan kapas, bioring buat sarang bakteri. Untuk pakannya itu jenis makannya apa tuh? Kalau makannya bibas kan jenisnya itu predator ya. Iya, predator. Kadang ada juga yang suka pelet, cuman harus pakai treatment khusus tersendiri. Oh, treatment khusus sendiri. Iya, kita puasakan beberapa hari atau beberapa minggu, seminggu lah kurang lebih. Kalau memang benar-benar mau makan pet, lebih demen sih kita kan namanya predator ya. Iya. Gitu. Predator tuh identik dengan makan ikan kecil. Jadi kita ngelihatnya juga seru gitu. Jadi ya kita ngasih makan ikan kecil seperti cere atau ikan emas.
lagi pula lebih gampang nemuinnya. Iya, tapi pelet juga gampang. Gampang. Cuman gimana gitu kalau buat penghobi predator kalau nggak makan Ikan cere. nah itu nggak ada keunikan tersendiri lah. Iya, ngerti. Nyambung ke perawatan tadi. Nah, untuk media filter yang bagus buat TikTok bass ini apaan tuh? Media filter kita tergantung dari komposisi medianya juga ya, kayak kalau kita pakai apa namanya talang, filter talang kan ada beberapa camber tuh, pasti camber utama kita kasih kapas beserta jakmat kayak semacam kapas yang agak keras, baru filter kedua atau ketiga cambernya tuh kita kasih bioring, karang jahe, lebih bagus biokristal. Cuman biokristal itu sedikit mahal lah harganya, sekilo bisa 150 ribuan biokristal. Nah, kalau kan namanya ikan pasti ada penyakit. Nah, itu penyakit yang sering dialamin sama pitok bass itu apaan tuh? Penyakit pibas itu yang sering dialamin ya cold eye, kayak matanya titik putih, lama-lama itu dia putihnya membesar dan bisa pecah, itu buta. Kalau nggak kita buru-buru karantina tangani. Terus penyakit ya semacam apa sih namanya, jamur putih, wet spot. Jamur putih, wet spot itu yang sering dialami oleh pemula-pemula gitu. Kalau wet spot kita bisa tangani, kita kasih aja obat biru, ada tuh banyak di toko ikan kita, atau dicampur dengan garam sedikit, kita reset ke 32 derajat. Nah, ikan itu harus dikarantina. Kalau dikarantina ya bisa menular ke ikan yang lainnya gitu. Oh iya, ngerti. Terus nih, ini awal miara ikan ini awalnya hobi apa emang niat buat dijual sih kan, soalnya harganya juga lumayan. Nah, dulu kita kan namanya penghobi ikan ya, pasti awalnya miara dulu dong, miara, pelajari, terus kita masuk ke grup-grup, beberapa komunitas. Lama-lama ikan ini populer di Indonesia kan, dan harga jualnya pun semakin tinggi. Ya, namanya ada peluang bisnis di situ kan, istilahnya peluang usaha. Ya, kita coba-coba nih untuk menjadi reseller gitu. Jadi ya, dari hobi ke reseller ya apa salahnya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna gitu. Ini berarti miara dari kecil ya ikan. Kalau saya pribadi lebih demen sih dari kecil, karena kalau dari kecil kita ngeliat dari prosesnya gitu kan, proses dari dia baby sampai pertumbuhannya itu lebih demen dari kecil. Dan kalau kita beli gede pun ya harganya lumayan. Mendingan kita miara kecil ya kan, sampai gede baru kita lepas. Ya, resiko pasti ada lah kematian. Itu kalau dari kecil itu ukuran paling kecilnya buat pipa sendiri berapa tuh, ukuran berapa senti? Paling kecil Paling kecil dari burayak atau apa nih? dari bulayaknya. Burayak ya kurang lebih kayak ikan cere lah, lebih kecil lagi. Tapi kalau saya pribadi amannya ya kalau buat pemula gitu, di ukuran 5 sampai 6 cm itu aman, karena dia udah bisa makan cere kecil. Ikan cere kecil ya. Iya, itu kalau buat pemula. Kalau buat yang sudah hebat lah istilahnya, para master suhu ya bisa dari 2 cm, 3 cm itu. Itu kalau dari harga yang dari paling kecil, untuk harganya sendiri berapa tuh yang paling kecil? Harga yang termahal dan termurah ya, dari termurah dulu nih. Termurah dulu aja dah. Paling termurah itu jenis monoculus yang bisa disebut orang sering sebut tuh mono. Itu mono banyak sih kita bisa dapatkan dengan ukuran 4 sampai 5 cm ya, harga 10.000 sampai 15 ribuan lah. Murah banget monoculus. Dan di tengah-tengahnya ada azul, ada filberry, singu, orinoco, intermedia, dan paling tinggi untuk saat ini ya Nemensis. 4 sampai 5 cm bisa kena 400 ribuan. Buat jenis Nemensis tuh. Iya. Waduh. 4 sampai 5 cm loh, 400 ribu. Itu ya tergantung dari kantong kita lah. Kalau kantong kita ada ya apa salahnya kita beli ya. Gitu. Kalau ukuran terbesar kan tadi 30 sampai 40. Ya. Kalau ukuran 30 sampai 40 itu harganya berapa tuh? Ukuran terbesar kalau buat jenis yang lain selain Nemensis ya, Nemensis bisa sampai 80 sampai 1,2 meter dia. Iya, gede. Itu di alam liar pun dia bisa sampai 1,2 meter. Kalau di akuarium mungkin 80 cm.
dan dia pun di breedingnya pun di ukuran 80 cm baru bisa di breeding. Makanya jenis Nemensis itu nggak bisa dikawin silang dengan jenis lain, karena jenis lain paling maksimal di akuarium 40 cm sampai 45. Kalau digabungin sama Nemensis dikawinin malah dihajar ikan yang lain nih bisa mati, karena Pibas itu dia nggak bisa ukuran ngejomplang, pasti dibully. Dia harus ukuran ya sama atau mendekati lah gitu. Iya. Tuh. Kalau buat mono sendiri nih harganya paling mahalnya berapa itu? Mencapai berapa? Mono tergantung good markingnya ya. Kalau good marking dia apalagi sudah cukup dewasa buat di breeding ya. Itu bisa tembus 1 juta lebih, bahkan 1,5 itu cuman jantannya doang. Kalau dia digabung sama betina yang udah proven, sudah nelor, sudah pernah di breeding dengan ikan tersebut, itu bisa 2,5 juta sampai 3 juta. 2,5 juta 3 juta. Kalau yang sudah pernah nelor ya, kalau yang belum pernah nelor mungkin lebih murah lagi. Kalau buat jenis Orinoco, nah Orinoco lebih tinggi lagi pasti harganya. Itu monokulus saja yang paling rendah. Kalau udah proven, ya kalau udah proven harganya bisa segitu. Kalau Orinoco ya bisa lebih tinggi. Terus nih, suka duka merawat ikan predator itu apa aja sih ya? Nah, suka dukanya Pasti ada dong. dari kecil kita miara ya kan, terus sampai ukuran dewasa udah tinggal ngeliatnya doang nih, duduk manis depan akuarium sambil ngopi. Kalau ikan itu mati, nah itu kita nyesek. Suka aja ya kita miara, namanya hobi dari kecil ngasih makan, wah demen ngeliat dia makan, pertumbuhannya. Setelah dia besar, udah jadi, udah siap jual lah atau segala macam lah. Kesalahan sedikit lah gitu, kesalahan fatal seperti mati lampu atau aerator mati, pompa mati gitu, atau heater kalau pecah kan dia bisa nyetruk, itu mati kan gitu, ikan pun jadi mati. Nah itu sedihnya. Kalau miara ya pasti ada resiko juga sih, harus sendiri. Iya. Benernya aja kalau ngelihat warna dia indah, enak dilihat, cuman ya bukanya kalau dia mati gitu. Itu doang. Pasti semua penghobi gitulah. Iya, sama lah pasti. Ini buat Pibas sendiri ada komunitasnya gak di Indonesia? Komunitas kita banyak sih, masuk di media sosial seperti Facebook. Cuman kan kalau di Facebook itu kita dilarang ya, jual beli hewan ya. Komunitas di Facebook itu kita seininya aja lah, sebatasnya aja gitu. Kalau untuk jual beli itu ya bisa melalui chat pribadi. Kita cukup pasang ikannya aja kita posting, tapi jangan kita cantumkan untuk harga atau segalanya gitu yang bisa mengakibatkan grup itu diblokir oleh pihak Facebook. Komunitasnya banyak seperti KPJ, ada komunitas Pikok Bass Jakarta, ada IP Ikan Predator Indonesia, banyak sih KPBI, komunitas Pikok Bass Bekasi, itu banyak jenis untuk grupnya. Cuman yang populer tergantung ininya sih tempatnya, dari tempat Jakarta juga ada, di Bogor ada, banyak deh pokoknya bisa sesuai domisili aja lah ya, bisa dicari lah di beranda Facebook banyak. Ini kalau buat sendiri nih ikannya kalau bisa mau dijual ini bisa hubungin kemana nih, takut yang nonton bisa mau beli gitu jenis ikan? Kalau kita sih biasa pasarin di Facebook ya gitu, di Facebook posting di grup. Kalau emang ada yang berminat tanya-tanya sharing gitu, hubungi aja lah nanti di deskripsi Facebooknya nanti cantumin nih. Iya gitu. Tanya-tanya boleh silakan, atau mampir kopi gratis. Kopi rokok gratis deh pokoknya deh. Tenang aja, kita mah saling berbagi, sharing ya. Dan saya juga kan masih tahap belajar lah, belum begitu master. Banyak lebih master yang di atas. Terus nih ya, terakhir nih ya, saran buat pemula yang ingin pelihara Pikok Bass itu gimana ya sarannya? Saran pemula ya. Iya. Kalau saran pemula kita recommended ya untuk jenis Pikok Bass monokulus dulu lah. Monokulus dulu. Satu monokulus, harganya pun murah. Paling murah di antara jenis Pibas lain, dan merawatnya pun nggak begitu sulit lah kalau Pibas.
yang terpenting air gitu. Airnya itu kalau kita baru beli jangan langsung dicemplungin di tank, aklimasi dulu, kita samakan dengan suhu yang ada di tank, taruh di plastik gitu, jangan langsung dibuka, cemplungin, taruh aja di akuarium, direndam aja gitu. Terus 15 menit lah kira-kira, setelah 15 menit baru kita buka pelan-pelan. Terus untuk media filternya gitu kan, lebih bagus sih ya kalau untuk media filter itu sump filter. Jadi filter bawah itu lebih bagus, air pun lebih jernih. Cuman kan orang kadang suka pemula belum ngerti cara sistem kerja sump filter. Kalau untuk pemula ya filter talang udah cukup kok. Banyak di media di toko-toko online itu talang-talang semeter 8 juli. berarti kalau memelihara Pegaso mungkin Tibas jenis Monokulus aja dulu deh, belajar gitu, belajar pelan-pelan ya. Nah, dia nggak sulit sih merawatnya gitu kan. Yang penting kita jaga kualitas air, filternya juga harus baik, media filternya tetap harus kita kasih bioring segala macam deh, kayak karang jahe, biokristal itu wajib ya, karena untuk mengurai bakteri amoniak. Amoniak itu berbahaya buat zat air, ya anggap aja racun lah, racunnya ikan itu amoniak. Ini kalau jenis ikan Tibas nih bisa dikonsumsi gak sih? Kalau di daerah asalnya mungkin pasti dikonsumsi, dan mungkin awalnya pun sebelum populer itu Tibas itu buat ikan konsumsi. Mirip-mirip mujair tuh. Mungkin karena sering berjalannya waktu dan ada peluang usaha tersendiri, keindahan ikan tersendiri ya jadi populer ya, buat dipelihara jadi ikan hias. Iya, ikan hias, termasuk ikan hias juga ya. Ikan hias maksudnya. Udah nih segini aja nih nanya-nanya. Siapa tahu nanti di penonton kalau ada yang mau ngabarin bisa lewat Facebook, ntar di link deskripsi. Boleh silakan. Atau mau nyamperin langsung di rumahnya di Jalan Pondok Bandung dan Arjuna. Nomor berapa ya rumahnya? 90. Nomor 90 RT 4 RW 2. Patokan Masjid Nurul Huda lah. Pasti tahu. Itu. Ada nggak pokoknya Kota Lambu Utara? Nah, sharing boleh silakan. Kita sediain kopi. Berbagi ilmu. Silaturahmi kita yang utama lah. Sesama penghobi, sama seller, saling jaga lah silaturahmi. Ya, terima kasih nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.